Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Purwanti dengan NIM D101232214. Baik, di sini saya mau menjelaskan mengenai apa itu zona kawasan lindung dan zona kawasan budidaya, serta fungsi pembagian kawasan lindung dan kawasan budidaya, kemudian implikasinya terhadap aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di area tertentu. Baik, pertama-tama saya mau menjelaskan apa itu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam Kepres nomor 57 tahun 1989 dan Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang di daerah. Ruang dapat dibagi dalam berbagai kawasan, tetapi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Baik, pertama-tama saya mau menjelaskan pengertian dari kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa, seperti kawasan hutan lindung, hutan bakau, dan sebagainya. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lingkungan. Lanjut, kriteria kawasan lindung. Yang pertama, kawasan hutan lindung. Yang kedua, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Yang ketiga, kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Yang keempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Yang keenam, kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air, tanah, dan kawasan lindung lainnya meliputi cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan Plasvanustva, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Secara lebih detail, kawasan lindung dijelaskan melalui keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990. Dalam pasal 2 disebutkan sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah: yang pertama, meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Selanjutnya, pengertian dari kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, termasuk pemukiman dan pembangunan. Kawasan budidaya antara lain terdiri dari kawasan pertanian, perindustrian, dan kawasan hutan produksi. Adapun kriteria kawasan budidaya, yang pertama, kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dirinci meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi. Yang kedua, kawasan hutan rakyat. Ketiga, kawasan peruntukan pertanian yang dapat dirinci meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.
Yang keempat, kawasan peruntukan perkebunan yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi. Yang kelima, kawasan peruntukan perikanan yang dapat dirinci meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan. Yang keenam, kawasan peruntukan pertambangan yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan. Yang ketujuh, kawasan peruntukan industri yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan industri kecil atau rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya. Yang kedelapan, kawasan peruntukan peristiwa yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan atau taman rekreasi, dan wisata lainnya. Yang kesembilan, kawasan peruntukan permukiman yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Dan yang ke-10, peruntukan kawasan budidaya lainnya yang antara lain meliputi kawasan peruntukan instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya. Dalam praktek lapangan kawasan lindung dan kawasan budidaya seringkali sulit untuk ditentukan karena melihat pengertiannya bahwa lindung ditujukan pada kelestarian sementara kawasan budidaya ditujukan pada pemanfaatan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan wilayah yang mix penggunaan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya? Pertanyaan tersebut biasa muncul pada wilayah-wilayah pedesaan atau wilayah yang dihuni oleh masyarakat tradisional, di mana perlindungan tidak bisa terlepas dengan pemanfaatan wilayah. Pada wilayah-wilayah ini, konsep pembagian wilayah lindung dan wilayah budidaya perlu dikaji lagi dengan mengedepankan kedua aspek ini sekaligus. Selanjutnya, implikasinya terhadap aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di area tertentu. Implikasi kawasan lindung dan kawasan budidaya terhadap aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan sangat terkait dengan tujuan utama masing-masing kawasan. Di kawasan lindung, fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup dan menjaga fungsi ekosistem. Aktivitas yang boleh dilakukan di kawasan lindung biasanya sangat dibatasi agar tidak mengurangi fungsi utamanya, seperti kegiatan budidaya yang ramah lingkungan seperti budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, dan budidaya hijauan makanan ternak. Kegiatan reboisasi dan pemanfaatan jasa lingkungan. Dilarang melakukan pengolahan tanah yang merusak, menggunakan alat berat, atau membangun infrastruktur yang mengubah bentang alam. Aktivitas seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur tertentu, jalan, instalasi listrik, jaringan telekomunikasi, kegiatan keagamaan, dan pertahanan keamanan bisa diatur ketat dengan syarat tidak merusak fungsi lingkungan. Sementara itu, kawasan budidaya merupakan wilayah untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara produktif dengan syarat tetap menjaga konservasi tanah dan air. Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan budidaya meliputi yang pertama pertanian, perkebunan, perikanan, dan budidaya lainnya yang tidak merusak lingkungan. Yang kedua ada kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi dengan memperhatikan konservasi. Dengan demikian, kawasan lindung lebih mengedepankan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan pembatasan aktivitas ketat, sedangkan kawasan budidaya lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya alam dengan pengolahan yang berkelanjutan dan konservasi yang tetap dijaga. Penggabungan atau batas antara kedua kawasan ini harus dirancang supaya fungsi lindungan tetap terjaga sekaligus mendukung kegiatan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di area tertentu.